Bapak Ibu guru hebat, masih terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM. Sesi kali ini saya akan berbagi informasi cara untuk mengumpulkan dokumen bukti dukung. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di akun PMM saya untuk pelaksanaan praktik kinerjanya sudah mencapai 100%. Barangkali Bapak Ibu ada yang belum mencapai 100%, silakan dikebut lagi. Oke, saya akan ke pengembangan kompetensi untuk mengumpulkan bukti dukung. Nah, di sini dulu saya membuat perencanaan. Yang pertama yaitu meningkatnya kompetensi peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah ataupun pengawas sekolah. Nah, untuk bukti dukungnya di sini saya menggunakan sertifikat pelatihan mandiri atau sertifikat aksi nyata yang saya dapatkan di PMM. Nah, di sini sudah ada ketentuan Bapak Ibu. Bukti dukung yang diunggah itu adalah yang diterbitkan mulai dari 1 Januari 2023. Ya, dengan catatan belum pernah digunakan untuk periode pengelolaan kinerja sebelumnya. Dan yang kedua sudah didiskusikan dan disetujui oleh atasan. Barangkali Bapak Ibu ada yang menargetkan untuk di semester ini 3 sertifikat aksi nyata, tapi yang terbit baru 2 gitu misalnya. Maka bisa Bapak Ibu gunakan yang tahun lalu selama belum digunakan untuk periode pengelolaan kinerja. Saya akan urut saja dari sertifikat yang pertama terbit. Nah, klik unggah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengunggah langsung dokumen mengambil dari laptop yang Bapak Ibu simpan di laptop, bisa juga mengambil dari bukti karya. Kalau sertifikat ini kan bukan bukti karya. Nah, ketentuannya itu formatnya PDF maksimal 10 MB Bapak Ibu. Sehingga kalau misalnya lebih dari 10 MB, silakan dikompres dulu. Nah, ini dia. Yang pertama terbit adalah yang kurikulum merdeka. Oke, tinggal klik open. Kemudian yang kedua, unggah lagi yang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek. Kalau mau ngecek, silahkan dicek dulu. Tapi ketika saya cek, ya ini sudah benar. Nah, ini diklik close ya, jangan balik. Ya, ini yang silang di pojok kanan atas. Nah, setelah Bapak Ibu mengunggah kedua-duanya, maka Bapak Ibu boleh simpan draft dulu, boleh langsung klik kumpulkan. Nah, kalau sudah merasa fix, ya maka ini saya akan langsung kumpulkan saja. Jika sudah dikumpulkan, dokumen tidak bisa diubah lagi. Silakan simpan draft dulu jika diperlukan. Ya, saya sudah yakin. Oke, saya mengerti. Ya, sudah dikumpulkan. Kemudian apabila Bapak Ibu misalnya mengunggah 2 dokumen sertifikat ini tidak bisa, padahal masing-masing itu di bawah 10 MB, tapi terkadang kalau gabungannya itu melebihi dari 10 MB itu tidak bisa Bapak Ibu. Sehingga pastikan kedua-duanya kalau digabung itu di bawah 10 MB. Misalkan sertifikat pertama ini 6 MB, maka sertifikat kedua usahakan di bawah 4 MB biar gabungannya itu di bawah 10 MB kedua-duanya. Karena ada yang mengalami seperti itu, tidak bisa diunggah. Kemudian saya akan balik lagi ke partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, ini saya klik kumpulkan. Kemudian untuk contohnya, ini kebetulan saya saling mengobservasi dengan rekan sejawat di sekolah. Ini laporannya seperti ini. Laporan pengembangan kompetensi partisipan observasi praktik pembelajaran bersama rekan sejawat. Nah, ini di laporan saya sebagai guru pertama, yaitu yang diobservasi, dan guru kedua yang mengobservasi. Nanti di laporan rekan sejawat, ini tinggal dibalik saja Bapak Ibu. Laporannya sama sebenarnya. Nah, ini ada lembar pengesahannya, kemudian ada kata pengantarnya, ada daftar isinya. Nah, ini partisipan praktik pembelajaran bersama rekan sejawat sebagai guru pelaku. Guru pelaku itu maksudnya guru yang diobservasi. Ini ada tahap persiapan, ya, tahap persiapannya. Kemudian ada tahap pelaksanaan, ini laporannya. Kemudian ada tahap tindak lanjut observasi, ya, semacam refleksi. Kemudian nanti di bab 2 itu partisipan praktik pembelajaran sebagai guru pengamat. Nah, sekarang laporannya kita yang mengamati teman yang lain. Jadi dibolak-balik posisinya. Nah, ini saya akan kumpulkan saja Bapak Ibu. Ya, ini sama, tinggal diunggah. Ya, partisipan praktik pembelajaran. Nah, ini bisa dicek dulu. Ini kan sudah memenuhi persiapan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut. Ya, bisa dicek dulu. Sudah ya. Nah, ini saya simpan dulu sebagai draft. Ya, sebagai contoh Bapak Ibu. Ya, simpan draft. Nah, ketika nanti simpan draft, maka Bapak Ibu masih bisa mengubah. Nah, ini saya balik dulu ya. Kemudian berikutnya meningkatnya kompetensi
melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan. Ya, ini saya akan kumpulkan dulu. Sama itu formatnya PDF di 10 MB maksimal. Nah, dokumennya adalah sertifikat diklat mandiri. Nah, saya cek dulu. Di sekolah kami kebetulan mengadakan diklat mandiri melalui pemanfaatan PMM dalam penyusunan asesmen dan KKTP. Ini ya, satu kegiatan berdurasi 2 sampai 3 hari. Ini catatannya. Oke, saya kumpulkan karena ini sudah fix. Kemudian berikutnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokal karya, konferensi, simposium, studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ya, ini adalah sertifikat webinar atau seminar. Nah, ini kebetulan saya merancang ada dua. Kebetulan saya sudah memiliki dua sertifikat webinar. Oke, saya cari ya sertifikat webinar BGP, klik open. Kemudian yang kedua, ini sertifikat webinar Kobol. Kita cek. Ini yang dari BGP ya, 10 Januari 2024. Ini yang dari webinar Kobol 23 Januari 2024. Karena sudah kedua-duanya fix, maka tinggal klik kumpulkan. Oke, sudah muncul dokumen berhasil dikumpulkan. Maka klik saya mengerti. Nah, ini pengumpulan bukti dukung sudah selesai dilakukan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ke tugas tambahan. Nah, untuk tugas tambahan saya ada dua di sini, yaitu sebagai pembina ekstrakurikuler dan sebagai operator dapodik. Ya, sama prosesnya, tinggal klik kumpulkan. Di sini klik unggah, maksimal 10 MB ya. Ini laporan ekstrakurikuler IPA. Klik open. Ya, saya akan cek dulu. Oke, udah fix. Ya, sudah fix ini. Ini yang pertama adalah SK pembagian tugas, ya, di mana di sini nama Bapak Ibu ya tercantum sebagai pembina ekstra. Dan yang kedua adalah program kerja dan laporan pembina ekstrakurikuler IPA. Ya, ada kata pengantar, ada lembar pengesahan, ada program kerja dan laporan. Terus yang terakhir adalah bukti dokumentasi kegiatan ekstra. Oke, saya akan close dulu. Ini saya sudah cek ya. Tapi saya akan simpan draft dulu. Ya, saya akan tunggu dulu. Ya, sudah ya. Nah, begitu juga untuk penginputan laporan sebagai operator dapodik, caranya sama Bapak Ibu. Baik, demikian informasi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.